Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, Kang Jai tidak seperti biasanya ditemani oleh Ayus dan juga Brian, tapi kali ini ditemani oleh santri Adit ya, yang kalau sahabat-sahabat masih ingat, dia ex begal motor ya. Gak apa-apa ya Mas Adit ya, saya ini ya, intinya pada kesempatan malam hari ini kami semua, terutama saya pribadi, merasa kehilangan anak saya yaitu Ayus dan juga Brian sejak tadi malam ya, malam mingguan katanya. Ini tidak kembali ke rumah, dan tadi ada informasi dari siapa ya Dit, yang dekat pondok itu, yang bilang katanya melihat Ayus berada di lingkungan sekitar kebun begitu ya. Iya. Nah, kita akan cari mereka, mudah-mudahan benar mereka dalam keadaan sehat, tidak terjadi suatu apapun, karena saya merasa khawatir, ditelepon juga tidak bisa, intinya tidak ada kabar sejak mereka tadi malam pergi bermalam mingguan ya. Tadi malam berangkatnya jam berapa kira-kira Dit? Tadi jam 7-an kalau nggak salah Kang. Jam 7 malam berarti berangkatnya ya? Iya. Oke, kita ini aja, mudah-mudahan ada di gubuk ya. Iya. Sampai malam saya takutnya mereka pergi kemana gitu, ataupun ada musibah yang menimpa mereka. Saya takutnya hanya itu. Kalau sehat-sehat selamat sih tidak apa-apa. Tapi kalaupun di gubuk kan kuncinya sama saya. Tapi tadi juga tidak ada motor di sana. Kalau kemarin malam itu bawa motornya siapa, Dit? Katanya sih pinjemnya motornya temennya si Brian. Oh, temannya Brian. Tapi sepi, tidak ada siapa-siapa kan. Ini gubuk juga kuncinya sama saya. Oh, ini dia ini. Yos. Astagfirullah, kamu lagi apa di sini? Aduh, bikin orang khawatir aja kamu teh. Maaf. Kamu kenapa tidur di sini? Ada di sini. Nah, sini aja di itu kan, stand kan aja. Gimana? Jangan tegang, kamu jangan tegang. Jadi saya takut kan. Takut kenapa? Kenapa kamu nggak pulang ke rumah? Terus ditelepon juga nggak nyambung itu. HP kamu mana HP? HP-nya mati kan, ngedrop. Oh, ngedrop. Gimana? Boleh cerita, sok santai aja, santai. Bawa minum nggak, Dit? Nggak bawa minum ya? Iya enggak. Jadi ceritanya kan saya sama Ben Mau malam mingguan. Ya. Ya, anak muda lah ya, saya paham ya. Ya gimana terus? Cuman nggak ada motor. Jadi minjem sama temannya Brian. Ya. Kamu jalan-jalan atau kemana? Ya nongkrong aja gitu. Oh iya. Jadi kamu kan kemarin dari rumah juga nggak pamit, karena waktu itu saya masih di masjid ya. Jadi saya nggak taunya tadi pagi katanya Ayus dan Brian belum pulang. Nah, saya terus cari kamu juga tidak ketemu, dihubungi susah. Jadi kan kita semua di rumah terus terang aja khawatir begitu. Terus posisinya gini, kamu kesini sejak kapan ini? Ke gubuk kamu sejak kapan ini? Sejak jam berapa? Ya sekitar subuh kan. Jadi dari tadi subuh kamu di sini? Iya. Nah terus kamu kesininya pakai apa? Ya
Jalan sih Kang. Jalan. Kalau ada tuh yang lewat numpang. Jadi kamu ikut yang lewat. Nah, baik. Sekarang gini, ceritakan semuanya sama saya, apa yang sudah terjadi. Kemudian sekarang, oh ya, si Brian di mana ini si Brian? Kemudian lagi minjem duit kan sama temennya. Pinjam uang sama temennya. Udah ceritakan aja dari awal gimana. Dari kamu jalan-jalan malam mingguan, nongkrongnya di mana, terus bagaimana kejadiannya, coba. Jadi saya kan sama Brian minjem motor. Ya. Terus main kan malam mingguan. Iya, malam mingguan. Di daerah Banjar. Daerah Banjar. Ke Banjar berarti tadi Iya. malam kamu. Iya. Kan. Terus. Nah pas lagi nongkrong gitu ngopi, tiba-tiba ada razia. Razia Ya semacam kepolisian gitu. Heeh. Patroli, ya. Terus motornya kena, diangkut, terus minta tebusan buat nebus itu. Nebus kendaraannya. Soalnya motornya motor Jong Kang. motor kosong. Iya. Ya, baik ini. Jadi posisinya kamu sedang nongkrong, Iya. sedang ngopi, tiba-tiba ada razia polisi, patroli mungkin begitu ya. Iya. Nah, terus motornya tidak lengkap lah, tidak komplit intinya, terus kena tilang, dibawa ke kantor polisi begitu. Iya kan. Ya. Terus saya mau pulang takut dimarahin kan. Ya, saya sih sebetulnya nggak akan marah ya, nggak akan apa, asal satu kuncinya buat saya itu nomor satu kejujuran Yus. Jadi intinya apapun yang dialami, apapun yang terjadi sama kita, sampaikan apa adanya, jangan sampai kamu merasa takut seperti ini. Ini pelajaran buat kamu. Dan yang sekarang saya masih khawatir Brian, ini posisinya bisa dihubungi tidak sih Brian? Dari tadi saya telepon nggak nyambung ini. Kang Brian juga sama HP-nya ngedrop kan. Ngedrop. Rencananya itu mau cari pinjaman uang buat nebus motor itu. Iya kan. Nah, terus sekarang yang jadi masalah, tadi orang tua yang punya motor datang ke rumah. Disangka kamu membawa lari motor ataupun apa ya Adit ya, disangkanya itu kamu mencuri motor, membawa lari kabur motor lah, itu kan motor orang lain. Oke, baik, kalau seperti ini kan sudah jelas Yus. Jadi mari kita selesaikan masalah ini dengan ya kemampuan kita lah, ini dengan sebaik-baiknya. Kita sampaikan apa adanya sama yang punya motor, karena yang punya motor juga merasa bingung, motor tidak dikembalikan, kemudian tidak bisa dihubungi, tidak ada kabar, kan otomatis pikirannya jelek, disangkanya kamu sama Brian melarikan motor itu. Dan untungnya yang punya motor belum melaporkan kamu ke kantor polisi. Kalau seperti ini kan jelas ya. Oke gini Yus, terus itu pelanggarannya apa saja dan kira-kira untuk denda tilangnya berapa itu? Ya pelanggarannya sih cukup lumayan banyak kan. Banyak ya. Dari STNK. Maksudnya STN itu nggak dikasih sama yang punya motornya, STNK-nya? Iya, nggak dikasih. STNK nggak dibawa, terus? SIM kan belum punya. Nggak punya SIM jelas. Terus sama nggak pakai helm kan. Oh kamu berdua nggak pakai helm? Enggak kan. Ya terus helm. Terus nggak ada spionnya. Nggak ada spionnya. Sama itu apa? Plat nomornya kan. Oh ya, pantas saja ya. Oke. Memang itu mau tidak mau harus kamu akui bahwa itu semua adalah kesalahan kalian berdua, baik Ayus dan Brian juga. Secara hukum itu melanggar aturan lalu lintas ya, tetap salah ya, banyak sekali pelanggaran. Namun mari kita selesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Nanti kamu sampaikan kepada orang tua si temannya Brian yang punya motor bahwa motor ini kena tilang atau kena razia dari kepolisian begitu ya. Nah nanti coba saya bantu sampaikan, dan kita
karena sekarang sudah malam ya Dit ya. Iya. Kemudian hari Minggu juga, insya Allah kita besok siang menemui ke kantor polisi. Kantor polisinya kantor polisi mana itu? Polsek atau Polres? Yang polsek katanya Kang, Oh, mau dibawa ke polsek dulu katanya. Jadi motornya itu dibawa pakai mobil atau dibawa oleh polisinya? Bawa pakai mobil Kang. Oh, dibawa pakai mobil. Ya, baik. Oke, sahabat-sahabat, juga rekan-rekan Kang Jaih, ternyata kita sudah menemui titik terang ya. Permasalahan kenapa Ayus dan Brian sampai tidak pulang ke rumah dari tadi malam. Hingga hampir malam lagi ini Yus. Bikin orang yang di rumah khawatir, ternyata Brian dan Ayus habis kena tilang atau razia dari pihak yang berwajib, yaitu kepolisian ya. Itu karena melanggar aturan lalu lintas, membawa kendaraan, satu tidak punya SIM, tidak membawa STNK dan lain sebagainya, apalagi tidak pakai helm ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kamu Yus dan juga Brian ke depannya, untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama ya, apalagi itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Dan sekarang kalau bisa ini dihubungi si Brian, sudah pulang saja, nggak usah cari pinjaman uang ke teman-temannya. Nanti kita bisa usahakanlah untuk menyelesaikan masalah kendaraan ini. Mungkin dari santri-santri atau teman-teman yang lain yang punya tabungan kita pinjam dulu, mudah-mudahan bisa cukup untuk membayar denda ya, denda tilangan ya, mungkin seperti itu ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf Kang. Ya, kenapa? Buat bikin khawatir lah. Ya. Yang penting jangan diulangi lagi Yus. Ya. Buat saya ini diambil sisi positifnya aja. Positifnya maksudnya buat kamu juga Brian nantinya menjadi pelajaran yang berharga ke depannya untuk tidak diulangi lagi. Boleh saja saya tidak melarang kalian untuk bergaul, tapi yang sewajarnya saja ya, yang sewajarnya saja. Dan kalaupun memang ya, saya mengerti, saya paham kamu sampai pinjam motor punya teman karena ingin ya mungkin seperti anak-anak yang lain. Itu juga merupakan kesalahan saya selaku mungkin orang tua kalian, yang saya belum mampu untuk membelikan kalian motor karena ya mengingat situasi dan kondisi begitu ya Yus ya. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki, saya berjanji lah intinya akan memberikan kalian ya sepeda motor, walaupun mungkin tidak baru atau apalah, yang penting bisa digunakan kebutuhan sehari-hari begitu ya Yus. Yang penting kamu sekarang kita cari Brian, kalau bisa nanti dihubungi mungkin ya Dit ya, mungkin sudah bisa cari, sudah on lagi HP-nya, nanti suruh pulang aja Yus, suruh pulang, kita bicara baik-baik kepada yang punya motor, gitu aja ya. Oke, sahabat-sahabat juga rekan-rekan, alhamdulillah saya sudah bisa menemukan Ayus pada kesempatan malam hari ini. Dan saya pun berpesan kepada sahabat-sahabat semua, janganlah kita memaksakan diri kalau memang kita belum mampu, intinya seperti itu. Pesan saya untuk anak-anak muda zaman sekarang, jangan sampai kita salah bergaul, intinya seperti itu. Bergaul boleh saja, tapi yang banyak manfaatnya, yang sewajarnya. Jangan sampai seperti itu tadi yang dialami oleh Ayus dan Brian, melanggar peraturan yang bisa berakibat yaitu tadi kena pelanggaran hukum ya. Itu saja yang mungkin bisa Kang Jai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Mohon dimaafkan juga Yus, mungkin tadi saya agak sedikit keras bicaranya. Itu bukan berarti saya benci kalian, namun saya sangat menyayangi kalian. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.